Pengertian buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, maupun modal dalam perusahaan. Dalam pengertian lain, buku besar juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Jumlah perkiraan buku besar yang dibutuhkan oleh perusahaan tentu saja berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang meliputi jenis kegiatan, keuangan, dan kekayaan perusahaan, informasi yang diperlukan perusahaan, serta volume transaksi. Buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum. Fungsi buku besar. Pertama, menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Kedua, untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Ketiga, untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Keempat, untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Jenis-jenis buku besar. Pertama, buku besar umum. Kedua, buku besar pembantu yang terbagi menjadi dua, yaitu buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang. Yang ketiga, buku besar kreditor, dan yang keempat adalah buku besar debitur. Bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama, buku besar berbentuk T. Bentuk buku besar ini adalah yang paling sederhana serta paling kerap digunakan. Buku besar jenis ini digunakan untuk keperluan analisis transaksi serta untuk menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Yang kedua adalah buku besar berbentuk skronto. Bentuk buku ini berbentuk dua kolom. Buku skronto merupakan bentuk T yang sudah lebih lengkap lagi. Dan yang terakhir adalah buku besar berbentuk stafel. Buku besar ini memiliki bentuk halaman serta mempunyai lajur saldo. Ada dua jenis buku besar stafel yang meliputi bentuk besar 3 kolom yang mempunyai lajur saldo tunggal serta buku besar dengan 4 kolom yang mempunyai lajur saldo rangkap. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Adanya neraca saldo dapat digunakan sebagai patokan agar tidak melakukan kesalahan saat posting atau pemindahan bukuan ke kolom debit dan kredit buku besar. Salah satu caranya adalah dengan menentukan kesamaan antara jumlah kredit dan debit dalam buku besar yang terbukti dalam neraca saldo. Neraca saldo dipersiapkan untuk melihat keseimbangan atau kesamaan antara jumlah kredit dan debit pada akun-akun yang terdapat di dalam buku besar. Fungsi neraca saldo yang pertama adalah fungsi persiapan, yaitu untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Yang kedua adalah fungsi pencatatan, yaitu tempat melakukan beberapa macam pencatatan. Dalam hal ini, pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan data-data pada setiap akun rekening. Fungsi ini juga merupakan bagian utama dari fungsi ilmu akuntansi, yaitu mencatat. Yang ketiga adalah fungsi koreksi, yaitu tempat melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi yang telah dilakukan. Dalam laporan neraca saldo, akan diketahui apakah ada kekurangan atau kesalahan pencatatan dengan cara melihat kesamaan pada hasil akhir pada kolom debit dan kredit. Yang keempat adalah fungsi monitoring. Maksudnya, fungsi neraca saldo adalah untuk melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Baiklah, mari kita lihat contoh dari buku besar dan neraca saldo berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dewi Siagian, MPM 2105170169. Baik, dari soal Tuan Tatang di atas, saya sudah mendapatkan jawaban dari jurnal umumnya. Nah, dari jawaban jurnal umum di atas, saya akan membuat buku besar dan neraca saldo. Mari kita membuat buku besar dahulu. Nah, dapat kita lihat di atas terdapat buku besar dari Mini Baharia periode September 2011. Nah, setiap kita membuat buku besar, kita harus menginput setiap akun-akunnya per nomor akun. Pertama itu akun kas, dan pada tanggal 1 masuk ke model awal. Model awal itu kita dapat dari soal yang terdapat saldo awalnya, kita input. Dia kalau di debit, dia di debit, kalau dia di kredit, di kredit. Di soal dia masuk ke dalam debit, jadi kita masukkan ke dalam debit. Lalu di tanggal 9 ada kas yang bertransaksi sebagai bahan habis pakai yang masuk ke kredit, dan kita terus masukkan akun yang bernama kas ke dalam buku besar yang untuk
akun kas. Begitu seterusnya, yang akun bernama piutang usaha masukkan ke dalam buku besar piutang usaha dan beban sewa dan selanjutnya seperti itu. Lalu setelah kita membuat buku besar, memasukkan akun-akun yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar dan sudah mendapatkan hasilnya, kita masukkan hasil-hasil yang dari buku besar itu ke dalam neraca saldo. Seperti kas, total kas yang ada di dalam buku besar kita masukkan ke dalam neraca saldo. Begitu juga seterusnya, piutang usaha masukkan ke dalam neraca saldo, bahan habis pakai, peralatan utang usaha, pendapatan diterima di muka, modal priva, pendapatan jasa, beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban lain-lain. Lalu kalau kita sudah menginput semua total-total yang ada di buku besar, kita totalkan berapa total di neraca saldo. Nah, kalau sudah dapat, selesailah transaksi kita dari jurnal umum, buku besar, sampai neraca saldo. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.